Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi 4. Pertama kita copy dulu untuk materi 3 dan rename menjadi materi 4. Ini adalah metode pembelajaran yang paling akurat karena tidak merusak pada langkah-langkah sebelumnya. Kita buka, dan pada materi 4 ini saya akan membahas ada 3 topik bahasan. Yang pertama adalah kita melakukan suatu cross check terlebih dahulu sebelum langkah berikutnya. Perlu diperhatikan di sini drop down dan isian manual dibedakan dengan warna yang berbeda. Kita cek mulai dari data umum. Bisa diperhatikan di name box ini ya. Data pada drop down list ini harus sama dengan yang ada pada sheet data. Kita lanjut. Oke. Sepertinya sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Pada pilihan hotel untuk kelas student, bisnis, dan eksekutif ini belum diformat. Kita akan membuat drop down list untuk pilihan hotel. Sebelumnya silahkan cek dulu review. Ini buka unprotect-nya, kemudian saving. Lalu buka menu data, data tool, data validasi, any value, kita ganti list. Source-nya adalah hotel. List hotel, data validasinya terpilih, enter, klik OK. Kita samakan bawahnya. Selanjutnya tinggal sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman dalam menyusun paket wisata. Sudah sesuai. Untuk sheet inquiry sudah oke. Baik pengecekan maupun perbaikan. Sekarang kita akan membahas materi kedua, yaitu pengenalan rumus dasar TCC. Saya menggunakan rumus perkalian, pertambahan, dan vertical lookup. Jadi cukup simpel ya. Kalau untuk perkalian dan seterusnya ada pada sheet student. Saya akan peragakan bagaimana mengenal rumus dasar. Di sini menggunakan bus tronton. Jika di sini harganya adalah 500, maka karena ini 3 hari, 1 unit 500 kali 3 sama dengan 1500. 1500 ini karena jumlahnya 30, maka hasil fixed cost per orang dikenakan biaya 50.000. Demikian juga untuk yang 40, 42 dan seterusnya. Ini adalah pilihan harga jika jumlah orangnya 40, 42 dan yang paling banyak 48 misalnya, seperti itu. Rumus yang selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan harga kamar per orang. Sebagai misal 200, karena jumlahnya hanya 1 malam, maka 200 kali 1 hasilnya di sini 200. 200 jika dibagi twin berarti
200 bagi 2 hasilnya ini. Kalau dibagi 3 hasilnya 67 dan dibagi 4 hasilnya 50. Saya lanjut, khusus untuk penggunaan triple dan quad, ini kaitannya dengan extra bed dan breakfast. Jika dia membutuhkan extra bed, misalnya di dalam jumlah peserta ini butuh 4 extra bed, ini sebagai misal kita ketik extra bednya adalah harganya 10, maka perkaliannya di sini 200 ditambah 10 menjadi 210 dibagi 3 menjadi 270. Kemudian untuk breakfast, additional breakfast ini akan secara otomatis mempengaruhi dari kondisi pada makan pagi. Jika di sini 0, maka tertera di sini catering. Tapi kalau di sini terisi, maka dia masuk include. Kita lanjut. Untuk perhitungan variable cost menggunakan rumus penjumlahan antara makan, sini biaya makan, biaya hotel, dan komponen yang lainnya seperti tiket masuk dan sini. Rumusnya ada pada sini. Untuk membuat penjumlahan berapa jumlah makan, tiket, dan yang lain bisa dilakukan seperti ini. Diperhatikan sama dengan sum dalam kurung ini 1 array 2 3 4. Kita mulai, saya delete dulu. Klik sum, arahkan pada H, koma lagi, ini yang ketiga, koma lagi, dan yang keempat ini. Kalau terakhir kita enter. Sedangkan untuk yang hotel ini tinggal persamaan saja, sama dengan ke sini, ini sama dengan ke sini. Sedangkan twin korelasinya adalah ini. Sekarang untuk membuat suatu tour costing. Jadi tour costing ini rumusnya adalah berapa sih total fixed cost ditambahkan total variable cost untuk twin, kemudian jumlahnya adalah yang disebut sebagai total cost. Dari total cost ini, jika kita menginginkan profit 10%, maka total cost ditambah 10% dari total cost menghasilkan yang namanya net sale. Kemudian di sini ada round up. Round up ini adalah harga net sale yang ditambahkan nominal tertentu yang di sebelah kiri ya, bisa jadi untuk komisi staff travel atau yang lainnya. Hasilnya dari situ net sale akan dikalikan, rumusnya seperti ini. Jadi total dari net sale dikalikan jumlah peserta, hasilnya dibagi total peserta dikurangi jumlah FOC. Demikian juga untuk agen komisi. Rumusnya adalah jika agen komisi 10%, maka rumus formulanya sama dengan dalam kurung angka 100 dibagi dalam kurung angka 100 dikurangi jumlah prosentasi, tapi tanpa menginput persen di belakangnya. Kemudian kurung tutup kali harga setelah FOC. Demikian juga untuk yang triple dan quarto. Ini tinggal perbedaannya. Kalau untuk yang twin korelasinya ke sini, kemudian untuk yang triple korelasinya seperti ini ya, di K, dan yang quarto korelasinya di L32. Kita lanjut untuk input harga confidential tarif dengan menggunakan database yang sudah kita upload di OneDrive. Kita buka OneDrive. Cara membukanya,
File, Open in Excel. Keseluruhan nama vendor, baik di fixed cost maupun di kolom H untuk variable cost, ini harus selaras dengan komponen yang ada pada sheet data. Jika ada suatu ketidaksamaan, maka rumus tidak akan berfungsi dengan baik atau ada notifikasi error. Kita buka sheet student. Sekarang bagaimana melakukan suatu input harga secara otomatis dari komponen kontrak rate ini atau confidential tarif yang kita ambil dari akun OneDrive. Tujuannya adalah data konfi tarif tersebut nantinya bisa digunakan atau diakses melalui smartphone Anda. Sehingga nanti teman-teman cukup mengedit jika ada perubahan harga, tinggal edit di sini. Kemudian saving. Silahkan atur untuk auto save. Kembali ke TCC. Kita mulai, kita cek dulu, tidak diprotect, ke home, kemudian pada ribbon editing, kita pilih more function, VLOOKUP. Jika di sini teman-teman belum ada function VLOOKUP muncul di sini, ketik saja di sini VLOOKUP, go, nanti akan muncul seperti ini, double klik. Arahkan lookup value-nya di C angka 7, kemudian table array-nya, buka database. Untuk database fixed cost, selalu kita mulai dari C2 sampai ke F, F13, F14 boleh, yang penting di atas 10, seperti ini. Kemudian belakangnya kita tambahkan angka 0 2 kali. Artinya angka 0 2 kali ini memungkinkan seluruh data, ini row ya, 1 2 3 baris 21 yang tampak, ini bisa akan sampai baris 1200 ke bawah. Lalu enter. Kolom indeksnya karena ini student CD, maka di nomor atau angka 2. Ring lookupnya ketik false. Enter atau OK. Perhatikan di sini teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa data pada sini ini harus sama dengan yang ada pada konfi tarif. Maka untuk menyamakannya, kita lihat selected 9 baris ya, kita copy, kemudian masuk ke sini. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kita masukkan ke sini lalu enter. Yang ini kita rapikan ke bawah. Silakan input harga tronton sebagai misal 6.500.000, 7 juta, dan yang terbaru misalnya 7,5. Maka kalau sudah diinput seperti ini, pada TCC dia akan keluar harganya. Namun untuk tol bus tronton belum ada suatu korelasi. Kembali ke konfi tarif Jogja, kita tambahkan satu row di bawahnya seperti ini. Perhatikan, insert, pilih cell down, kemudian ini tinggal disamakan ke bawah. Perhatikan di sini tolnya L-nya 2. Apakah di data sheet L-nya 2? Ini L-nya 1 ya. Maka kita harus samakan.
kita rubah. Saya menggunakan rumus sama dengan concat. Tolnya kita hapus seperti ini. Lalu kita samakan ke bawah. Untuk yang parkir, kita tambahkan satu row lagi. Sekali lagi kita cek apakah penulisannya benar, parking atau parkir. Di sini parkir ya. Maka di confi juga harus parkir. Sudah jadi satu, kita samakan ke bawahnya. Ini kita tambahkan angkanya. Silahkan teman-teman input sendiri ya angkanya. Bebas sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kita tambahkan lagi untuk yang crew tip. Cek lagi penulisannya apakah sama, crew tip. Oke, sama. Kita samakan. Kemudian ini kita samakan lagi. Kembali ke form TCC, Seat Student. Kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman silahkan lakukan persamaan hingga sampai ke E19. Jangan sampai ke E20 ya. Perhatikan seperti ini. Dia akan otomatis terisi sesuai dengan input harga pada confi tarif. Kita cek contoh untuk tol bis Tronton. Di angka 150. Maka dia 150. Silahkan rapikan di sini teman-teman cara merapikan border. Di blok seperti ini, klik kanan, format cell, pada border, pilih warna, klik OK. Lakukan hal yang sama seperti ini. Selanjutnya pada E22 sama E23 tinggal kita copy saja seperti ini. Taruh di bawahnya, enter. Di sini belum ada extra bed. Perlu diperhatikan di sini untuk rumusnya extra bed tidak sama dengan rumus yang ada pada di atasnya. Maka ini kita hapus dan ini kita kasih warna yang berbeda sedikit. Sebagai misal di warna kuning ini ya. Rumusnya VLOOKUP, arahkan ke nama hotel, table array, buka confi, kita ambil dari H2. Sini belum saya tambahkan untuk extra bed ya, maka ini saya akan tambahkan di sini aja, contoh sampai ke M di angka 14 00 1 2 3 4 5 6, maka kolom numbernya di angka 6. Ini false. Hasilnya akan error karena belum di input data. Jangan khawatir ya, ini masih 0. Kita masuk kembali ke confi tarif, kita tambahkan di sini satu kolom, kita namai dengan extra bed. Kita copy aja, kemudian xbed, and angka 0. Silahkan teman-teman isi extra bed sebagai misal 25.000. Lalu persamaan di bawahnya. Silahkan disesuaikan sesuai dengan confi tarif teman-teman sini ya.
kembali ke TCC, maka extra bed dari strip sudah berubah menjadi 25. Berapa jumlahnya? Tergantung dari isian dari sit inquiry. Kalau di sini angka 1, maka perkaliannya 25.000 kali 1 kali 1 malam. Kita coba ambil 5 extra bed. Maka hasilnya 25 kali 1 malam kali 5 extra bed. Totalnya seperti ini. Baru dibagi jumlah peserta. Untuk souvenir khusus panitia, perhatikan ini persamaannya ada pada sit inquiry. Teman-teman tinggal source aja di sini. Kalau sama dengan inquiry C27, maka cari saja pada sit inquiry C ini di row 27. Nah, berarti persamaannya di sini contoh 50.000. Maka pada student dia akan terisi secara otomatis. Tambah satu lagi untuk spare cost. Ini rumusnya juga berbeda dengan yang di atasnya, hampir sama dengan extra bed, cuma source-nya yang berbeda. Kita ambil more function VLOOKUP. Perhatikan spare cost ini kita akan korelasikan dengan moda transportasi. Maka vertical lookup kita pilih, lookup value-nya kita arahkan pada C angka 7, table array-nya, buka konfi tarif, pada fixed cost kita ambil di sini. Ini belum diadakan perubahan ya, tidak apa-apa, nanti kita akan berubah. Saya enter dulu. Student di angka 2, kemudian false. Nanti akan tertera error ya. Error, spare cost error. Kita perbaiki. Kita tambahkan satu row, insert, down. C9 kita samakan bawah. Kembali ke TCC. Alhamdulillah sudah sembuh. Sekarang kita masuk input data pada variable cost. Saya hapus terlebih dahulu. Perhatikan hampir sama dengan seperti ini, cuma source-nya kita ngambil komponen pada variable cost. More function, VLOOKUP, table array, selalu dari atas, cukup seperti ini sampai K, tambahkan 0, di belakangnya 2 kali enter. Untuk standar selalu di angka 2, rank lookup-nya false. Untuk extra bed ini kita ganti rumusnya. Perhatikan more function VLOOKUP, kita taruh pada C32, kemudian kita ambil table array pada konfi tarif. Perhatikan kita ambil hingga kolom 6 pada extra bed seperti ini, tambahkan 0 2 kali, kolom indeks nomor 6 false. Oke. Kemudian untuk additional breakfast hampir sama. Sampai L 5, tambah 0 2 kali, kolom indeks angka 5 false. Sekarang kita masuk ke komponen makan minum.
more function, VLOOKUP, taruh di sebelahnya pada E35 table array. Ini cukup ini ya, 4 kolom aja. Selalu tambahkan 0 2 kali di belakangnya. Student selalu angka 2, false. Kita samakan. Lanjut ke komponen makan. Angka 2, rank lookup-nya false atau angka 0 bisa. Kita samakan ke bawah. Selanjutnya kita copy 3 ini, Ctrl C, letakkan pada H40, enter. Kita ambil copy 2, letakkan pada F48, enter. Untuk sheet student ini udah selesai. Tinggal kita input data pada sheet IF. Seperti ini ya. Empat kolom yang kita ambil, student angka 2, angka 0, oke. Kita samakan ke bawah. Untuk bisnis sama. Kalau bisnis, ini kolom indeksnya nomor 3. Bisa juga melakukan seperti ini. Kita bisa lakukan copy di sini, Ctrl C, taruh di sini, enter. Perhatikan di sini not of label. Kesalahannya di mana? Karena di sini C-nya tidak sesuai, harus kita ganti huruf B. Kemudian ini untuk kolom indeksnya diganti angka 4. Maka harga yang ini akan masuk pada tiket masuk wisata. Demikian untuk materi keempat, cross check dan repair, pengenalan rumus dan input harga, konfig tarif dengan database. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana mengisi data dengan cara copy paste untuk sheet bisnis dan Excel.